Keluarga kami juga menyebut ini sebagai keluarga kudus dari Rembang. Mereka sudah mengikuti panggilan Yesus untuk mencintai dan memilih untuk memang mencintai. Maka pengorbanan itulah yang juga nampak dalam kehidupan mereka. Istirahat kekal ya Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka, dan semoga cahaya abadi menyinari mereka. Saudari-saudara yang terkasih, secara khusus kita hari ini mengadakan Ekaristi untuk mengenang arwah saudari-saudara kita. Yang pertama, Ibu Carolina Istarianti yang meninggal tanggal 23 Desember tahun 2020. Yang kedua, Romo Agustinus Dodi Ristanto CM yang meninggal 11 Januari 2021 pukul 18.15. Ketiga, Bapak Franciscus Saverius Rusmanto meninggal 13 Januari 2021 pukul 23.06 atau jam 11:06 malam. Mereka ini adalah satu keluarga dan fotonya sudah bisa Anda lihat ada di sebelah mimbar sabda yang dipanggil Tuhan secara berurutan dalam jangka waktu yang tidak sampai 1 bulan karena terpapar virus corona. Tuhan berkehendak lain atas peristiwa ini yang berbeda dengan doa, harapan, apapun yang kami keluarga sudah lakukan. Tetapi itulah kehendak Tuhan, dan tentu dengan ini kita juga percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang bahagia, sebagaimana tadi juga diungkapkan dalam antifon pembuka tadi. Maka pada kesempatan ini kita akan berdoa memohon kerahiman Tuhan apabila memang masih memerlukan doa-doa kita bagi saudara kita bertiga ini agar layak untuk bersama para kudus menikmati kebahagiaan surgawi. Kita juga akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal, terutama yang telah menjadi korban COVID-19 atau virus corona ini. Dan tak lupa kita juga akan berdoa untuk saudara-saudari yang menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, agar Tuhan juga berkenan untuk mengampuni semua dosa mereka. Saudari-saudara yang terkasih, hari-hari ini khususnya sejak hari Senin yang lalu, tanggal 11 Januari, dunia maya banyak diisi oleh ungkapan-ungkapan duka cita, khususnya untuk Romo Dodi yang telah dipanggil tadi hari Senin itu jam 6:15. Banyak kesan yang diungkapkan oleh mereka yang mengupload ucapan duka citanya yang berisi kesaksian-kesaksian. Juga dalam misa di paroki kelahiran Santa Parawan Maria Kepanjen tanggal 12 itu oleh Romo Ignatius Suparno yang dulu cukup lama hidup bersama-sama di Pastoran Kristus Raja Surabaya,
waktu homili juga mengungkapkan kesaksian-kesaksiannya. Videonya sudah saya potong, tapi ketika saya lihat masih panjang juga, 27 menit. Sebenarnya rencana mau saya share ke grup keluarga kami Trah Martoti Kromo, tetapi karena cukup besar ya saya urungkan. Itu isinya kesaksian-kesaksian yang dirasakan, dilihat, dan dialami Romo Ignas bersama-sama dengan Romo Dodi. Dan nanti juga akan saya bacakan juga sekilas kesan dari teman yang dulu bersama-sama di Seminari Garum, Doni Kusuma, yang juga mengungkapkan kesaksiannya tentang Romo Dodi. Saudara-saudara yang terkasih, mencintai itu adalah suatu panggilan karena kita adalah murid-murid Kristus, dan juga pilihan karena tidak semua itu berani memilih untuk mencintai. Tentu mencintai dengan sungguh-sungguh. Mencintai itu suatu panggilan karena Yesus sendiri sudah memberi teladan dan mengajak kita untuk meniru Dia atau untuk meneladan Dia. Kata-kata ini diucapkan Yesus sendiri dengan jelas dalam Injil Yohanes, ya, waktu perjamuan terakhir ketika Yesus selesai membasuh kaki para muridnya, Yesus bersabda demikian, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberitakan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus menunjukkan kepada para muridnya apa yang harus mereka lakukan sebagai suatu pilihan yang pertama dan utama, perintah mencintai. Hal itu lalu menjadi sesuatu yang memang memanggil kita terus-menerus untuk berani memberikan cinta kita kepada Allah dan tentu juga kepada sesama. Cara yang paling besar, paling agung sudah diberikan oleh Yesus sendiri, yakni dengan membasuh kaki para muridnya tadi. Mencintai itu suatu pilihan, karena memilih untuk mencintai berarti pula berani untuk berkorban. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes bab 15. Kasih yang besar adalah kasih yang berani memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Ini suatu pilihan, karena dengan memilih mencintai, orang siap untuk mengorbankan dirinya. Orang siap untuk tidak memilih menyenangkan dirinya sendiri, tetapi memilih untuk menyenangkan orang lain, sahabatnya dalam bahasa Yohanes tadi. Karena itu pilihan ini bukanlah pilihan yang mudah, karena untuk memilih ini juga harus menyertakan dirinya untuk berani berkorban. Dalam bacaan kedua tadi diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi
dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara yang terkasih, kutipan-kutipan dari Injil dan surat Rasul Paulus tadi hendak saya katakan untuk menggambarkan keluarga ini. Tolong di kameranya tolong disorot untuk keluarga kami yang jauh yang mengikuti. Keluarga kami juga menyebut ini sebagai keluarga kudus dari Rembang. Mereka sudah mengikuti panggilan Yesus untuk mencintai dan memilih untuk memang mencintai, maka pengorbanan itulah yang juga nampak dalam kehidupan mereka. Ini saya membaca tadi yang saya katakan sebagai kesaksian dari teman kelas Romo Dodi ketika di seminari. Saya memiliki teman semasa SMA yang sejak saya kenal sudah memancarkan sinar kebaikan, mungkin juga pancaran semacam orang kudus. Begitulah kesan saya ketika itu. Di antara teman seangkatan SMA, teman saya ini terkenal baik, tidak pernah berkata buruk, ramah dan penuh perhatian pada orang lain. Orang tuanya, Bapak Rusmanto, adalah seorang katekis yang setia mewartakan sabda Tuhan. Ibunya, kami menyebut Bule Is, sebagai guru yang berdedikasi. Dalam perjalanan karirnya, teman saya ini menjadi individu yang banyak dicintai orang karena pelayanan dan perhatiannya. 3 hari yang lalu, teman saya dipanggil Tuhan karena COVID. 7 hari sebelumnya, ibundanya dipanggil Tuhan karena terkena COVID. Dan tadi malam, maksudnya kemarin hari Rabu, kami mendapat kabar bahwa ayahnya yang terbaring di rumah sakit akhirnya juga meninggal karena COVID. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan infonya dari banyak berita-berita grup tentang ini. Ya, nama teman saya ini adalah Romo Agustinus Dodi Ristanto CM. Bagi saya, dia dan keluarga telah memenuhi sabda Tuhan. Itu kesaksian dari teman sekelasnya. Dan pada kesempatan ini saya juga menceritakan hal yang boleh jadi juga merupakan kesaksian saya. Segala urusan sejak Romo Dodi meninggal, juga kemarin lusa ayahnya meninggal, itu menjadi lancar. Bagaimana kesulitan atau begini, ada aturan ya bahwa di Surabaya khususnya yang meninggal karena COVID itu harus dimakamkan di Surabaya. Nah, bagaimana sulitnya untuk meyakinkan supaya boleh dimakamkan di Posarang Romo Dodi dan ayahnya dimakamkan di Rembang. Ada negosiasi yang cukup alot juga. Tetapi akhirnya saya yakin ini juga karena tadi yang sudah banyak dikatakan oleh kesaksian-kesaksian itu, karena cinta benar-benar yang dipilih oleh keluarga ini
dan Tuhan berkenan kepada mereka, semuanya dilancarkan. Jadi aturannya adalah 4 jam setelah meninggal, jenazah itu harus sudah keluar dari rumah sakit. Terserah mau dikemanakan, kasarnya begitu ya. Sehingga kalau negosiasi tadi tidak lancar, tentu kami bingung mau dikemanakan jenazah ini. Tetapi tidak sampai 4 jam semuanya itu sudah kelar, sudah lancar. Nah, ini sekali lagi karena Tuhan berkenan kepada mereka, sehingga Tuhan melancarkan semuanya. Baik ketika Romo Dodi dibawa ke Posarang, dan juga ketika Bapak Rusmanto harus dibawa ke Rembang. Kesaksian lain adalah ketika saya berangkat ke Posarang, itu sudah jam setengah 11, jam 11 lebih untuk mengikuti pemakaman. Saya tidak kuat untuk melek malam. Saya gampang ngantuk kalau sudah lewat jam segitu, itu berat mata saya untuk tetap melek. Tapi malam itu sejak berangkat, puji Tuhan tidak ngantuk sama sekali. Saya sendiri khawatir, Romo Wardadi juga sudah mewanti-wanti saya supaya tidak pergi. Tapi saya tetap bertekad untuk ke sana, dan ternyata selamat. Pulangnya selesai pemakaman jam 3 lebih. Ya. Pulang ke Blitar juga tidak ngantuk sama sekali. Baru ngantuk sungguh-sungguh itu ketika sudah hampir masuk Blitar. Bagi saya ini adalah suatu kesaksian yang menunjukkan sekali lagi Tuhan berkenan melancarkan semuanya. Ya, karena sekali lagi Tuhan berkenan kepada keluarga ini, sehingga semuanya selamat, lancar, tidak ada hambatan apa-apa, dan baik. Serta sejauh ini kami semua yang terlibat dalam pengurusan jenazah sampai pemakaman itu masih dalam keadaan sehat. Maka dengan ini saudara-saudara yang terkasih, saya ingin juga mengajak kita semua agar kita setia bertekun dalam kebaikan, apapun cara dan model kebaikan yang kita lakukan. Sebab sudah terbukti bahwa Tuhan itu setia pada janji. Tuhan tidak mengingkari janji. Maka apa yang dikatakan Paulus tadi, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, hendaknya juga menjadi pendorong bagi kita bahwa berjuang untuk sesuatu yang kelihatan, atau dalam bahasa kita rohani, itu akan membawa berkat bagi kita sendiri dan bagi sesama. Sekali lagi contoh yang sudah jelas yang sudah saya ceritakan tadi itu. Maka dengan demikian saudara yang terkasih, kalau kita berani untuk memilih mencintai ini dengan sungguh-sungguh, kita boleh berharap bahwa sabda Tuhan Yesus tadi kepada penjahat yang di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Mudah-mudahan itu juga sabda itu berlaku dan ditujukan kepada kita, karena kita berani memilih untuk mencintai. Amin. Pada kesempatan ini saya mewakili keluarga Rembang dan juga keluarga besar ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Kongregasi Misi Indonesia, dan secara khusus para romo yang telah terlibat secara langsung dalam memperhatikan, merawat, dan mengurus Romo Dodi
ketika sakit, dan juga Bapak FX Rusmanto. Sungguh suatu yang sudah dilakukan dengan baik, sehingga tadi juga atas berkat dan rahmat Tuhan semua berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi rencana-rencana kami para Romo tentang pemakaman dan proses juga pemberangkatan jenazah dapat berjalan dengan baik. Itu terlebih juga karena para Romo yang dengan terus-menerus melibatkan diri supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik, termasuk yang menghantar dan juga ikut serta dalam upacara pemakaman. Yang kedua, kepada Paroki Kristus Raja, baik para Romo dan juga seluruh umat yang tentu besar peranan dalam merawat, dalam memperhatikan Romo Dodi dan Bapak Rusmanto. Karena sebelumnya beberapa bulan yang lalu Bapak Rusmanto juga pernah sakit dan harus dirawat di Surabaya dan tinggal sementara di Paroki Kristus Raja, dan umat serta para Romo sudah melayani, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Bapak Rusmanto. Dan terlebih ketika sudah meninggal, segala bantuan, segala apapun yang bisa diberikan untuk kelancaran kepengurusan dan pengantaran jenazah baik Romo Dodi maupun Bapak Rusmanto bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, ini perlu disebut secara khusus karena peranannya cukup besar, yakni dokter, namanya Dokter Diana, SPOG. Dia sebenarnya adalah dokter kandungan, tetapi perannya cukup besar dalam tadi melancarkan semuanya, karena Dokter Diana inilah yang melobi Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga, khususnya ketika Romo Dodi akan dimintakan izin untuk dimakamkan di Posarang. Dokter Diana ini yang melobi agar diizinkan oleh pihak rumah sakit. Dan akhirnya atas berkat Tuhan, semua harapan dan rencana itu bisa berjalan dengan baik. Dan Dokter Diana ini juga menjadi mata, karena kan selama dirawat COVID sehingga tidak bisa dilihat, bisa dikunjungi apalagi dilihat. Tapi karena adanya Dokter Diana yang tentu bisa meminta bantuan perawat secara khusus yang menangani COVID, sehingga akhirnya bisa ada video call atau apa dengan Romo Dodi dan Bapak Rusmanto ketika masih dirawat. Lalu juga tim gugus COVID Kediri Pare yang telah bersedia malam-malam itu juga menerima dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pemakaman secara khusus untuk Romo Dodi karena menjadi korban dari virus corona ini. Prosedur sudah dilakukan dengan baik sehingga semuanya berjalan dengan lancar, dan puji Tuhan sampai sekarang sehat, terutama mereka atau bapak-bapak yang mengangkat dan memakamkan, memasukkan peti ke dalam liang kubur. Yang kelima, tim gugus COVID Rembang yang malam-malam mau diganggu sehingga kepengurusan sekaligus kesediaan untuk menerima dan mengurus pemakaman ini bisa dilaksanakan,
khususnya kepala desa dan sekretaris desa yang malam-malam jam 2 harus membuatkan surat pernyataan untuk mau menerima jenazah Bapak FX Rusmanto agar bisa dimakamkan di Rembang. Sekali lagi ini juga karena berkat Tuhan sehingga semuanya bisa lancar dan aman serta selamat. Yang keenam, ini juga perlu saya sebut secara khusus, namanya Bapak Nur. Dia adalah sopir ambulans yang kebetulan membawa Romo Dodi dan juga membawa Bapak Rusmanto ke Rembang. Jadi sopirnya sama. Ini bukan kehendak kami, pihak rumah sakit yang mencarikan, tetapi orangnya ternyata sama. Jadi ya dengan kata lain juga kami sudah tahu bagaimana Bapak Nur ini sendirian membawa jenazah Romo Dodi dari Surabaya ke Posarang, ya, karena kan harus pakai APD lengkap. Jadi kalau ada yang menemani tentu juga harus memakai APD lengkap. Karena tidak ada yang menyediakan APD, maka nih Bapak supir ini sendirian, meskipun diiringi oleh beberapa mobil para romo. Juga ketika ke Rembang harus berangkat jam 3 pagi mengantar jenazah Bapak Rusmanto ke Rembang. Dan puji Tuhan selamat, hanya butuh waktu 3 jam lebih 20 menit itu sudah sampai di Rembang. Dan sekali lagi aman, selamat, dan sehat. Dan juga semua pihak yang terlibat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang tentu juga besar peranan dan andilnya dalam segala pengurusan untuk pemakaman Romo Dodi dan Bapak Rusmanto. Juga pada umat di Paroki Santa Maria ini, terima kasih atas kehadiran Anda. Romo Dodi dulu pernah berpastoral di paroki kita ini. Tahun berapa? Ada yang ingat? 96, 97 ya? 97, 98 ya. 1 tahun berpastoral di Paroki Santa Maria ini. Juga para petugas KUR, lektor, pemazmur, tim ini multimedia ini, juga tak lupa ibu-ibu yang tadi juga direpotkan untuk menghias semuanya ini. Terima kasih sekali lagi, semoga cinta yang sudah Anda tunjukkan juga mendapat berkat dari Tuhan, dan sudah terbukti bahwa Tuhan itu pasti akan membalas segala kebaikan yang sudah kita lakukan di dunia tanpa kita sendiri meminta kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan itu bagi kita semua.